Shalom, salam sehat buat Bapak dosen. Selamat sore. Yang, yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Bapak dosen, saya mengambil judul yang Bapak berikan adalah Allah Sang Bapa dalam Injil Yohanes. Adapun pemaparannya sebagai berikut. Allah Sang Bapa dalam Injil Yohanes. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan Allah Bapa. Allah Bapa adalah yang maha tinggi, yang percaya, yang kita percayai, dan yang kita sembah. Dia adalah pencipta, penguasa, dan pemelihara tunggal dari segala sesuatu. Dia sempurna, memiliki semua kekuasaan, dan mengetahui segala sesuatu. Yang berikutnya adalah, apakah Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu sama? Dalam pemahaman Kristen yang kita yakini, Allah adalah Bapa dan Yesus adalah anak Allah. Ini adalah pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Dan Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Inilah yang disebut dengan Tritunggal. 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas disebutkan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa bedanya Allah Bapa dan Allah Anak? Allah Bapa adalah pemprakarsa, Allah Anak adalah perantara, sementara Roh Kudus adalah Roh pelaksana. Pribadi kesadaran dan kekuasaan penuh. 3 pribadi itu mempunyai tugas masing-masing yang tidak juga dapat dipisahkan. Apa tugas Allah Bapa itu sendiri? Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dalam keadaan amat baik adanya. Sebagai pencipta, Dia tidak ingin ada orang yang hidup di luar hubungan dengan Dia. Allah Bapa menyediakan kerajaan surga bagi manusia sejak dunia dijadikan. Sebelum manusia lahir, Allah sudah merancangkan damai sejahtera bagi umat manusia. Di dalam konsep ketritunggalan itu jelas dinyatakan di dalam Injil Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Demikian ini firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dan aku, saya ulangi, dan aku yang dinyatakan di sini adalah sebagai Yesus. Memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau dinyatakan di sini adalah sebagai Allah Bapa yang engkau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita ini adalah Allah Bapa itu sendiri dan Yesus Kristus adalah satu. Dan di dalam ayat 23-nya, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Di ayat 22 tersebut dijelaskan bagaimana ayat ini menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Kesetaraan itu dimaksud adalah kesetaraan yang natur dan kuasa. Jadi tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah setara. Di ayat 23, betapa mulianya bahwa kita telah diundang untuk menjadi bagian dari persatuan yang sempurna yang ada antara Bapa dan Putra. Dengan merenungkan pertanyaan ini, jelaslah sudah bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita diciptakan dari 2 unsur,
yaitu daging dan roh. Sehingga kadang-kadang kita merasakan suatu keharmonisan ataupun pertentangan. Roh kita diterangi oleh hati nurani, yaitu terang roh Kristus, dan secara alami menanggapi bisikan-bisikan Roh Kudus serta hasrat untuk mengikuti kebenaran. Tetapi hawa nafsu dan godaan di mana daging tunduk padanya, jika diizinkan, akan menguasai dan mendominasi roh. Jadi, dalam hal ini, kita harus bisa juga menguasai diri kita agar supaya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Demikianlah yang bisa saya paparkan tentang Allah Sang Bapa di dalam Injil Yohanes, yang secara garis besar antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada satu hakikat walaupun tiga pribadi, tetapi mereka tidak terpisahkan. Tentu dalam pemaparan ini masih banyak kekurangannya, itu dikarenakan keterbatasan saya, pengetahuan saya. Untuk itu secara khusus saya pribadi mohon maaf kepada Bapak dosen atas keterbatasan ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas bimbingan dan pengajaran dari Bapak dosen dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.